Selamat malam Pak Daru. Nama saya Sean dengan NIM 21G10004 dari kelas akuntansi 1. Hari ini saya akan mencoba untuk memberikan video reaction saya dengan menjelaskan apa itu kesesatan dalam berpikir ilmiah. Yang pertama, saya akan memberikan tujuan dari penjelasan saya ini, yaitu dengan tujuan saya ingin menjelaskan kesesatan berpikir meliputi pengertian, klasifikasi, kesesatan bahasa, kesesatan relevansi, dan lain-lainnya. Pertama, saya akan membahas tentang sesat pikir, dasar dari subjek ini. Sesat pikir, kesesatan adalah kesalahan yang terjadi dalam aktivitas berpikir dikarenakan penyalahgunaan bahasa atau penyalahan relevansi. Kesesatan merupakan bagian dari logika, dikenal juga sebagai falasi, di mana beberapa jenis kesesatan penalaran dipelajari sebagai lawan dari argumentasi logis. Kesesatan terjadi karena dua hal. Satu, ketidaktepatan bahasa, pemilihan terminologi yang salah. Terkadang kita membahasakan bahasa itu dengan arti yang berbeda dari seharusnya. Lalu ada yang kedua, ketidaktepatan relevansi, di mana pemilihan premis yang tidak tepat. Jadi saya juga akan menjelaskan beberapa dari kesesatan dan relevansi. Pertama, saya akan klasifikasi kesesatan berpikir dulu. Dalam sejarah perkembangan logika, terdapat berbagai macam tipe kesesatan dalam penalaran. Walaupun model klasifikasi kesesatan yang dianggap baku hingga saat ini belum disepakati para ahli. Mengingat cara bagaimana penalaran manusia mengalami kesesatan sangat bervariasi, namun secara sederhana kesesatan dalam dibedakan dalam dua kategori, yaitu kesesatan formal dan kesesatan material. Pertama, saya akan menjelaskan dulu kesesatan formal. Kesesatan formal adalah kesesatan yang dilakukan karena bentuk formal penalaran yang tidak tepat atau tidak sahih. Kesesatan ini terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip-prinsip logika mengenai term dan proposisi dalam suatu argumen. Lalu setelah kesesatan formal, ada kesesatan material. Kesesatan material adalah kesesatan yang terutama menyangkut isi penalaran. Kesesatan ini dapat terjadi karena faktor bahasa yang menyebabkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan. Nah, karena bicara tentang bahasa, ada baiknya juga kalau kita memahami tentang kesesatan bahasa. Jadi setiap kata dalam bahasa itu mempunyai arti sendiri, dan masing-masing kata dalam sebuah kalimat mempunyai arti yang sesuai dengan keseluruhan artinya. Meskipun katanya sama, dalam kalimat berbeda, kata tersebut bisa berbeda diartikan. Maka itu kita harus cermat dalam menentukan arti kata atau arti kalimat yang dapat menimbulkan kesesatan penalaran. Saya akan juga menjelaskan beberapa bentuk kesesatan yang dikarenakan bahasa. Pertama, ada kesesatan aksentuasi. Di pengucapan terhadap kata-kata tertentu perlu diwaspadai karena ada suku kata yang harus diberi tekanan. Pengubahan dalam tekanan terhadap suku kata dapat menyebabkan perubahan arti. Karena itu kurangnya perhatian terhadap tekanan ucapan dapat menimbulkan perbedaan arti sehingga penalaran mengalami kesesatan. Jadi dalam pengucapan itu nadanya juga harus diperhatikan, karena kalau tidak sesuai bisa jadi kita mengartikannya dengan hal yang salah. Lalu ada kesesatan aksentuasi verbal. Jadi contohnya serang, kota serang, dan serang menyerang. Itu kan pengucapannya berbeda. Jadi kalau disamain jadi bingung nanti artinya gimana. Lalu ada juga kesesatan aksentuasi non verbal. Contohnya sebuah iklan ya. Dengan 2,5 juta dapat membawa motor. Mengapa
bahasa dalam iklan ini termasuk kesesatan aksentuasi nonverbal. Karena motor baru dapat dibawa pulang tidak hanya dengan uang 2,5 juta, tapi juga dengan menyertakan syarat-syarat lainnya seperti slip gaji dan KTP. Lalu kemudian ada kesesatan ekuivokasi. Kesesatan ekuivokasi berbeda lagi. Kesesatan ekuivokasi adalah kesesatan yang disebabkan karena satu kata punya lebih banyak arti, punya lebih dari satu arti. Jadi artinya itu bisa berbeda-beda. Contoh yang kesesatan ekuivokasi verbal. Contohnya seperti ini, bisa, dapat, dan bisa ular. Itu kan berbeda sekali. Contohnya, seorang pasien digigit oleh ular berbisa. Itu kan artinya bisa racun ular, bukan bisa digigit bisa. Jadi nggak nyambung kalau seperti itu. Lalu ada juga yang nonverbal. Yang nonverbal contohnya seperti ini, menggunakan kain atau pakaian putih-putih, berarti orang suci. Di India yang mengenakan kain sari putih-putih umumnya adalah janda. Ini kan berbeda. Bergandengan sesama jenis pasti homo. Ya, belum tentu. Lalu setelah kesesatan ini, saya akan langsung aja menjelaskan tentang kesesatan relevansi yang mungkin lebih baik kalau kita lanjutkan ke sini. Jadi kesesatan relevansi adalah sesat pikir yang terjadi karena argumentasi yang diberikan tidak teruju pada persoalan yang sesungguhnya, tapi terarah kepada kondisi pribadi dan karakteristik personal seseorang yang sebenarnya tidak relevan untuk kebenaran atau kekeliruan isi argumennya. Kesesatan relevansi ini terdiri dari argumentum ad hominem, argumentum ad baculum, argumentum ad populum, dan lain sebagainya. Kita akan membahas beberapa dari ini. Yang pertama, kita bahas saja yang pertama tadi, argumentum ad hominem. Argumentum ad hominem argumentum ad hominem yang pertama adalah argumen diarahkan untuk menyerang manusia secara langsung. Penerapan argumen ini dapat menggambarkan tindak pelecehan terhadap pribadi individu yang menyatakan sebuah argumen. Kalau argumentum ad hominem 2 berbeda dengan argumentum ad hominem pertama. Argumentum ad hominem 2 menitik beratkan pada hubungan yang diantara keyakinan seseorang dan lingkungan hidupnya. Pada umumnya, argumentum ad hominem 2 ini menunjukkan pola pikir yang diarahkan pada pengutamaan kepentingan pribadi, yaitu suka tidak suka, kepentingan kelompok bukan kelompok, dan hal-hal yang berkaitan dengan cara. Contohnya, pembicara G bilang, saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan pembicara S karena pembicara S katakan karena ia bukan orang X. Itu kan berarti berhubungan dengan cara. Berbeda dengan yang ad hominem 1, contoh pertama tadi, tidak diminta pengganti bola lampu karena seorang itu pendek, itu sudah berbeda sekali ya. Yang ini kan melibatkan fisik, sifat, psikologi yang pertama. Yang kedua melibatkan cara. Kemudian ada relevansi argumentum ad baculum, yaitu argumen ancaman mendesak orang untuk menerima suatu konklusi tertentu dengan alasan bahwa jika ia menolak untuk membawa akibat yang tidak diinginkan. Contohnya, seorang anak yang belajar bukan karena ia ingin lebih pintar, tapi karena kalau ia tidak terlihat sedang belajar, ibunya akan datang dan mencubitnya. Maka artinya anak itu ada paksaan, gitu. Ada paksaan agar dia tidak mendapat hal yang tidak diinginkan, seperti dicubit ibunya itu. Lalu ada juga argumentum ad populum. Ya, argumentum ad populum adalah argumen yang dibuat untuk menghasut massa rakyat
kelompok untuk membakar emosi mereka dengan alasan bahwa pemikiran yang melatar belakangi suatu usul atau program adalah demi kepentingan rakyat atau kelompok itu sendiri. Argumen ini bertujuan untuk memperoleh dukungan atau membenarkan tindakan si pembicara. Kebanyakan argumen ini dipakai oleh orang-orang politik sebenarnya. Jadi orang-orang politik itu sebenarnya ya bisa disesatkan melalui argumentum ad populum ini. Lalu ada lagi yang saya akan mencontoh yang terakhir aja, argumentum ad veresundiam adalah argumentum yang diberikan dengan sengaja tidak terarah pada persoalan yang sesungguhnya, tetapi dibuat sedemikian rupa untuk membangkitkan perasaan malu si lawan bicara. Contoh pertama, pembicara A bilang, saya merasa aneh, mengapa pembicara B tidak setuju dengan pernyataan saya? Lalu pernyataan B bilang, memang kamu orang aneh, jadi memang terlihat di sini ada ketidaksetujuan dan tidak terarah ya. Jadi dibuat sedemikian rupa untuk membangkitkan perasaan malu si lawan bicara. Jadi biar malu diomong sekalian sama pembicara B ini, memang kamu orangnya aneh gitu. Karena memang argumen itu kan berbeda-beda. Jadi ini sekian video reaction saya mengenai kesesatan. Memang agak ribet, tapi kita pelan-pelan mencoba untuk belajar. Terima kasih Pak Daru telah mendengarkan video reaction saya.